Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azizatul Makfiroh NIM 23030785010, Indan Afifah Rahmawati NIM 23030785011, dan Eli Aulia Haq 23030785015 akan mempresentasikan terkait dengan adakah sumbangsi filsafat. Baik, untuk yang slide pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Pendidikan pada era ini itu memiliki acuan dengan berbagai macam sudut pandangan keberhasilan. Tidak hanya dilihat dari belajar saja, namun juga dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Nah, saat ini kurikulum Merdeka itu memberikan berbagai macam kebebasan proses pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang telah direncanakan. Proses pembelajaran tentu akan dipengaruhi oleh kemampuan pendidik. Pendidik yang memiliki kompetensi yang memadai akan melakukan minimal 3 hal agar menghasilkan anak didik yang berkualitas, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Kemudian yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama dengan apa itu filsafat, yang kedua apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika, kemudian apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, apa komponen yang ada dalam filsafat pendidikan matematika, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika, dan adakah sumbangsi filsafat dalam pendidikan matematika. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud filsafat, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat matematika, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika, komponen-komponen yang ada dalam filsafat pendidikan matematika, dan sumbangsi filsafat dalam pendidikan matematika. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, di sini tujuan itu meliputi untuk mengetahui apa yang dimaksud filsafat, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika, untuk mengetahui apa komponen yang ada dalam filsafat pendidikan matematika, juga untuk mengetahui adakah sumbangsi filsafat dalam pendidikan matematika. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu filosofi infografiknya. Nah, secara etimologis filsafat itu diambil dari kata Yunani yaitu philosophia, kata majemuk yang berasal dari kata philos yang artinya cinta atau suka, dan kata sophia yang artinya itu bijaksana. Nah, dengan demikian, secara etimologis, filsafat itu memberikan pengertian cinta dan kebijaksanaan. Nah, filsafat ini merupakan suatu kajian yang umum terhadap masalah mendasar, seperti hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, alasan, pemikiran, dan bahasa. Kemudian selanjutnya, pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu ada Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, dan Francis Bacon. Nah, kemudian menurut Thales, filsafat itu merupakan suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Socrates itu memberikan pengertian suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Plato mengartikan filsafat sebagai pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang kebenaran. Aristoteles mengartikan ilmu tentang asas pertama dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki keberadaan sebagai keberadaan dan ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya. Kemudian Francis Bacon mendefinisikan sebagai pengembangan metode induktif berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk menemukan kebenaran dalam berbagai bidang pengetahuan. Kemudian cabang filsafat ada 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang non-fisik. Nah, kemudian di metafisika atau ontologi ini, matematika sebagai landasan berpikir yang dapat dikatakan sebagai dasar pemikiran yang membawa arus ke era modern. Nah, kemudian epistemologis atau teori pengetahuan. Epistemologi berisi mengenai kajian terhadap pengetahuan tentang matematika. Nah, di sini
Matematika itu memaparkan bahwa epistemologi matematika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuannya. Nah, Haryono menjelaskan bahwa epistemologi matematika berbicara mengenai kajian terhadap lingkup pengetahuan matematika yang meliputi matematika murni, matematika terapan, dan berbagai cabang matematika lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada aksiologi. Nah, untuk aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai berdasarkan pada pokok penekanannya. Nah, aksiologi ini dibagi menjadi etika atau filsafat moral dan estetika atau filsafat keindahan. Nah, nilai yang dimaksud itu ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Untuk nilai jasmaninya, nilai yang terdiri dari hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Kemudian untuk nilai rohaninya itu adalah nilai yang terdiri dari nilai intelek, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Kemudian pembahasan terkait dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah pendidikan. Menurut Profesor Imam Barnadib, filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan, serta dapat dikatakan juga bahwa filsafat pendidikan merupakan bagian dari kajian filsafat ilmu. Kemudian terkait dengan filsafat matematika. Nah, matematika menurut bahasa berasal dari kata matema. Dalam bahasa Yunani diartikan sebagai science atau ilmu pengetahuan atau belajar matematikos. Kemudian yang selanjutnya itu ada hakikat filsafat matematika. Filsafat matematika mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menjawab tentang kedudukan dan dasar dari objek dan metode matematika, yaitu menjelaskan apakah secara ontologisme objek matematika itu ada, dan menjelaskan secara epistemologis apakah semua pernyataan matematika itu mempunyai tujuan dan menentukan suatu kebenaran. Nah, kemudian untuk filsafat matematika adalah cabang filsafat yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dari matematika. Banyak pertanyaan yang muncul dari filosofi matematika seperti apa dasar untuk mengetahui pengetahuan matematika, apa sifat kebenaran matematika, apa ciri kebenaran matematika, apa pembenaran untuk pernyataan matematika, dan mengapa kebenaran matematika benar yang diperlukan. Kemudian ilmuwan matematika. Nah, di sini terdapat beberapa ilmuwan matematika yang kami rangkum, yaitu ada 6 ilmuwan matematika. Nah, untuk salah satunya itu dari Plato, yang menjelaskan Plato itu merupakan salah satu pemikir kuno yang pertama kali menyelidiki aspek filosofis dari matematika. Kemudian yang kedua itu ada Bertrand Russell. Ini merupakan salah satu filsuf modern yang memperkenalkan gagasan tentang logika dan bahasa. Ketiga ada Kurt Gödel, itu yang terkenal karena teorema ketidaklengkapannya, yang menyatakan bahwa dalam setiap sistem aksiomatik yang cukup kuat, karyanya itu berkontribusi pada pemahaman tentang batasan dalam matematika dan logika. Yang keempat ada Imre Lakatos, ini memperkenalkan gagasan tentang metodologi program penelitian. Yang kelima ada Paul Banach-Seraf, ini tokoh penting dalam debat filosofis tentang realisme matematika. Yang terakhir ada Hilary Putnam, ini mengusulkan gagasan tentang realisme internal yang menekankan bahwa meskipun matematika mungkin tidak mempresentasikan kenyataan dengan sempurna, konsep matematika memiliki nilai dan kegunaan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya ada 3 komponen dalam filsafat matematika seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada filosofi dari pendidikan matematika. Nah, komponen dari pendidikan matematika itu ada 6. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi, yang keempat karakter pengajar, yang kelima peran guru, dan yang keenam kurikulum. Nah, kemudian yang selanjutnya filsafat pendidikan matematika. Menurut Wayne, pendidikan matematika itu merupakan suatu studi aspek tentang sifat dasar dan sejarah matematika, beserta psikologi belajar dan mengajarnya yang akan berkontribusi terhadap pemahaman guru dan tugasnya bersama siswa. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan matematika ini mempersoalkan masalah sifat dasar matematika, sejarah matematika, psikologi belajar matematika, teori, psikologi anak, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Nah,
Untuk filsafat pendidikan matematika menurut para ahli, ini kami merangkum ada 3 ahli, ada Aul Ernest, ada Lynn Arthurstein, dan ada Mark Van Manen. Untuk Aul Ernest itu menekankan pentingnya menyadari bahwa matematika bukanlah ilmu netral secara politik dan sosial, tapi dipengaruhi oleh nilai kekuasaan dan konteks sosial. Untuk Lynn Arthurstein itu mengusulkan konsep matematika untuk semua, yang menekankan pentingnya memberikan akses matematika yang bermakna dan relevan bagi semua siswa, bukan hanya bagi mereka yang berminat dalam karir matematika saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada Mark Van Manen. Ini menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif siswa dalam belajar matematika. Nah, di sini dia juga menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk mengakomodasi pemahaman unik mereka tentang konsep matematika. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang tujuan dari pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika dalam pembelajaran itu berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir matematis yang mendalam, penerapan matematika dalam konteks nyata, dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis ini. Nah, kemudian hakikat pendidikan matematika. Hakikat pendidikan matematika itu ada dalam 5 aspek yang sudah kami rangkum. Jadi aspek pertama itu adalah pengembangan kemampuan berpikir, yang kedua pengembangan konsep matematika, aspek yang ketiga itu penerapan matematika dalam konteks nyata, yang keempat pengembangan kemampuan berkomunikasi, dan yang kelima penggunaan teknologi dalam pembelajaran seumur hidup. Nah, kemudian untuk sumbangsih filsafat dalam matematika. Filsafat pendidikan itu memiliki sumbangsih dalam proses pembelajaran terutama di bidang matematika. Di antaranya yaitu yang pertama, pembentukan pemikiran kritis. Jadi filsafat ini membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan mempertanyakan asumsi dasar, siswa itu belajar untuk menganalisis informasi lebih baik dan mengembangkan pemikiran yang lebih reflektif. Yang kedua, penentuan tujuan pendidikan. Jadi filsafat ini membantu dalam menentukan tujuan pendidikan. Ini melibatkan pemikiran tentang tujuan akhir dari proses pendidikan. Apakah itu untuk mengembangkan warga negara yang terdidik, untuk mempersiapkan individu untuk karir tertentu, atau untuk menciptakan pemahaman yang mendalam. Kemudian yang ketiga itu sumbangsih terkait dengan etika pendidikan. Jadi, filsafat ini membantu dalam membentuk kerangka kerja etis untuk pendidikan. Hal ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam konteks pendidikan, serta bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan harus ditetapkan dalam sistem pendidikan. Selanjutnya itu ada metodologi pembelajaran. Filsafat ini juga mempengaruhi metodologi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan. Misalnya, pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan eksperimental yang dipengaruhi oleh pandangan filsafat tentang bagaimana pengetahuan dipahami dan diperoleh. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, pembentukan identitas dan makna. Jadi filsafat itu membantu individu dalam memahami identitas mereka dan makna hidup mereka melalui pemahaman konsep filosofis seperti kebebasan, kebahagiaan, dan makna hidup. Nah, hal ini memungkinkan pendidikan untuk tidak hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan praktis, tapi juga pada perkembangan pribadi dan spiritual. Nah, dengan demikian, filsafat itu berperan penting dalam membentuk landasan konseptual dan nilai yang mendasari sistem pendidikan, serta membantu dalam mengarahkan praktik pendidikan yang efektif dan bermakna. Nah, sumbangsih filsafat dan pendidikan matematika itu diantaranya yang pertama pendekatan pembelajaran, yang kedua pembahaman konsep matematika, yang ketiga pengembangan kemampuan berpikir, yang keempat hubungan matematika dengan dunia nyata, yang kelima pemecahan masalah. Nah, untuk kasus yang akan kami bahas, kasus pertama yaitu seorang guru senior selalu mengajar dengan ceramah dan meminta siswa memperhatikan setiap yang diterangkan. Bila selesai, dia menugaskan siswanya mengerjakan soal di papan tulis dan memberikan tugas pekerjaan untuk dikerjakan di rumah. Nah, begitu yang dia lakukan sepanjang mengajar matematika. Siswa ada yang berhasil dengan cara mengajar begitu dan ada juga yang tidak berhasil karena tidak termotivasi dengan cara belajar tersebut. Nah, seorang guru junior itu mengkritik guru itu tidak mengetahui filsafat sehingga mengajar dengan cara demikian. Nah, benarkah pendapat guru junior itu? Apa sebenarnya filsafat itu? Jadi pendapat guru junior tersebut memang mengandung hal yang perlu dipertimbangkan. Kita perlu memahami bahwa kritik terhadap metode pengajaran seseorang tidak selalu harus berkaitan dengan pemahaman filsafat. Namun dengan memahami filsafat sebagai pendidik, kita itu bisa memberikan pandangan yang mendalam atau sumbangsih tentang praktik tersebut. Di antaranya, yang pertama,
pemikiran kritis dan refleksi. Yang kedua, tunjukkan pendidikan yang dalam dan luas. Yang ketiga, pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih baik. Nah, dengan demikian, filsafat memiliki sumbangsi yang besar dalam proses pembelajaran matematika. Dan konteks kritikan terhadap metode pembelajaran konvensional pada kasus 1 adalah untuk memberikan kerangka kerja konseptual yang mendalam untuk mengevaluasi dan mengembangkan kritik praktikum pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan sumbangsi filsafat pada pendidikan matematika. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.